Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfia dari kelas 12 Akuntansi 1 ingin menjelaskan tentang pelanggaran penanganan hak dan pengingkaran kewajiban negara sebagai pemenuh nilai mata pelajaran PPKN. Masa pandemi ini, kita harus melakukan segalanya di rumah. Sebisa mungkin tidak keluar rumah sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Namun sayangnya, rumah yang menjadi tempat berlindung malah menjadi tempat kekerasan yang dialami oleh anak dan ayahnya. Contoh kasus penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, salah satunya tentang pembunuhan suami dan anak tirinya, Aulia Kesuma dan Kelvin, divonis hukuman mati. Terdakwa kasus pembunuhan berencana, Aulia Kesuma divonis hukuman pidana mati. Aulia dinyatakan hakim bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya, Edi Canda Purnama alias Pupung, dan anak tirinya M. Adi Pradana alias Dana. Aulia divonis bersama anak kandungnya, Giovanni Kelvin. Hakim juga menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Kelvin. Mengadili menyatakan bahwa terdakwa 1, Aulia Kesuma alias Aulia binti Tianto, dan terdakwa 2, Giovanni Kelvin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, kata Hakim Ketua Suharno di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Senin 15 Mei 2020. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, Aulia Kesuma, dan terdakwa 2, Giovanni Kelvin, dengan pidana mati. Sambungnya, Aulia dan Kelvin melanggar pasal 340 JO 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan primer. Putusan majelis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebagai mana diberitakan menurut Aulia dan Kelvin dengan hukuman mati. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan Aulia dan Kelvin dinilai sadis dan tidak berperikemanusiaan. Kemudian, perbuatan keduanya juga menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban. Kasus bermula saat sekitar Juni 2019, Aulia Kesuma merasa kesulitan membayar angsuran utang-utang tiap bulannya kepada pihak bank yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, dan merasa jengkel terhadap suaminya yakni korban Edi alias Pupung yang sehari-hari hanya berada di rumah. Selain itu, hubungan Aulia dan anak tirinya kurang harmonis. Aulia memiliki syakwasaka korban Dana akan menyingkirkan dia dari rumah dan merujukan kembali kedua orang tuanya yakni korban Pupung dan Heni Handayani. Kemudian, Aulia membujuk korban Pupung menjual rumah yang ditempati di Jalan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, guna melunasi hutangnya, tetapi Pupung menolak permintaan Aulia. Sejumlah cara sempat dilakukan Aulia untuk menghabisi nyawa Pupung, dari penyewa dukun santet hingga perencanaan pembunuhan secara ditembak, tetapi rencana itu gagal karena Pupung jarang keluar rumah. Akhirnya Aulia bersama terdakwa lainnya melaksanakan rencana pembunuhan. Awalnya Aulia membagi tugas dengan eksekutor dan para pembantunya untuk melakukan proses pembunuhan. Aulia memberikan jus yang dicampur oleh obat tidur kepada Pupung. Kemudian Kelvin bertugas menemani Dana di kamarnya sambil mencekoki Dana dengan minuman beralkohol agar tertidur pulas. Akhirnya Dana dan Pupung pun tertidur pulas. Saat tidur, Dana dan Pupung dibekap dengan handuk yang telah dibasahi alkohol agar tidak bisa bernapas, lalu leher keduanya diinjak. Setelah keduanya dipastikan tewas, Aulia dan Kelvin kemudian melilit mayat Dana dan Pupung dengan spray. Dia membawa mayat Pupung dan Dana ke Sukabumi, Jawa Barat, kemudian membakar mayat Dana dan Pupung di Jalan Cidahu, Desa Pondokaso Tengah, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut saya, kasus pembunuhan ini sangat merugikan, apalagi anak tirinya juga harus meregang nyawa yang tidak dia sama sekali ada urusannya dengan hutang piutang ibunya. Hukumannya sangat setimpal.
Pelaku dulu sudah merencanakan beberapa tindak pembunuhan yang gagal, tapi sekarang dia sudah divonis hukuman mati dan rekannya. Saya berharap dengan adanya kasus pembunuhan ini, kita sebagai pelajar harus lebih mengerti akan situasi keluarga kita sendiri untuk lebih dekat dengan keluarga, berkomunikasi dengan baik, agar terjadi keluarga yang harmonis. Semoga tidak ada lagi kasus pembunuhan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang penegasan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.